Sebelum diproses ini dia masih mengandung banyak mineral. Itu yang dibutuhkan. Untuk apa? Sebenarnya fungsi molase atau bulan untuk apa sih ibu-ibu tadi dijelaskan sama Bu Edi? Iya. Pertama tujuannya itu untuk makanan dari bakterinya di situ. Bakterinya dari mana? Dari bahan organiknya. Bakterinya dari bahan organik. Nah, kok bakteri sih? Bakteri dari SD dibilang itu dihindarin, kita cuci tangan supaya nggak kena bakteri seperti itu. Tapi kan kita bukan anak kecil yang bisa dibohongin kan ya. Bakteri itu kan ada bakteri baik. Intinya kita minum lactobacillus ya kan, seperti itu. Nah, kenapa ini akan menjadi bakteri baik? Karena kita proses tertutup nanti anaerob, artinya kedap udara. Nah, oke, begitu sudah ya. Ini sudah. Yang terakhir, jadi urutannya seperti itu ya ibu-ibu kalau buat ya. Jangan satu gula dulu, baru kemudian BO, kemudian air, enggak. Itu kita sebut 1, 3, 10 supaya mudah menghafalkan. Tapi sebenarnya prosesnya adalah 10 dulu, 1, baru 3. Ini 3 yang terakhir. Kalau 30 liter molase 3 kilo berarti kita butuh bahan organik berapa? 30 liter 9 kilo, luar biasa. Mari kita timbang berapa beratnya ini. Nah, kita buktikan dulu Bu. Ya. Coba dilihat Bu. Sudah 9? Kurang? Ya. Sudah cukup? Oke. Nah, tapi timbangan itu adalah namanya rumus, bukan rumus eksak ya. Jadi kalau meleset-meleset dikit boleh lah ya, cincai lah. Nah, gitu. Misalnya 9 kilo 10 on, ya nggak apa-apa lah. Tidak, yang penting tidak ada pasir, tidak ada yang busuk, tidak ada ulat. Gitu. Bahan organiknya, ibu-ibu sebaiknya begitu, tapi biasanya bahan organik ini bisa disimpan 1 hari atau 2 hari sebenarnya. Nggak usah di kulkas, langsung di suhu ruang aja gitu. Hanya kalau lebih dari itu biasanya dia udah mulai berproses pembusukan seperti itu. Bisa, nggak apa-apa. Nggak perlu, langsung saja. Langsung ditimbang sesuai rumusnya, nanti masukin air diaduk. Tetapi kalau gula merah batok atau gula merah yang tabung itu balok itu keras, jadi itu harus encerkan dulu. Cara mengencerkannya apa? Ibu masukkan aja, dipotong masukkan aja, ya, diserut gitu, terus diamkan aja, nanti lama-lama lembek, kita aduk. Tidak perlu dimasak, kita aduk, dia akan mencair. Oke, sudah ya. Ini sudah jadi terpenuhilah sudah yang namanya rumus 1:3:10 ya. Jadi kita aduk supaya dia akan nanti meresap dan masuk ke dalam. Sebisa mungkin ini apa namanya? Bercampur sebisa mungkin supaya semuanya terproses. Ya, fermentasi di sini. minimal 5 kulit buah, 5 jenis. Minimal 5 macam bahan organik. Itu Pak udah dibawa Pak. Ini mau tambahin daun, Yang kebetulan plastik kemarin ketemu daun sisa. Boleh. Daun-daunan nggak terlalu Tambah, ya boleh, yang ringan-ringan boleh dimasukkan juga nggak apa-apa. Boleh yang pandan, ringan-ringan. ada pandan. Nggak apa-apa, dia Tapi bersih. udah, Ya, nggak apa-apa. udah kelebihan sih daun jambu. Ya, boleh Bu, boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Ada, kalau sedikit nggak apa-apa. Biar ini. Karena ada yang jatuh. Oh ya. Bukan buat Oke. Oh bukan. Ya. Oh, ya. Udah, kalau udah. Sebelum ditutup ada pertanyaan nggak? tadi ada Ya. biji mangga masuk. Biji mangga. Kalau kita nggak lihat Bu, nggak apa-apa. Hah? Ibu lihat. Ah, ini ngambilnya susah Bu. Ada berapa banyak? Kasihan. Kasihan. Dia mau bersatu sama kulitnya dia. Gitu. Ya. Ya. Ini. Bisa. Jadi begini caranya. Proses ekoenzim ini selama 90 hari itu dihitung dari sejak terpenuhinya rumus 1:3:10. Kalau kita punya bahan organik, misalnya hari ini kita punya 2 gram, padahal yang kita butuhkan adalah 1 kilo. Besok lagi kita punya 2,5 gram, boleh dicicil selama
selama 14 hari. Dimasukin, tapi setelah dimasukin ditutup, dicatat. Ya, dicatat, ditutup, rapat, kita punya lagi, kita masukin selama 14 hari boleh. Setelah penuh baru kita hitung hari pertama. Begitu. Setelah penuh. Iya. Jelas ya, ibu-ibu ya. Setelah semuanya rumusnya penuh timbangannya 1:3:10, maka itu hari pertama. Itu hari dimana Allah menciptakan sesuatu. Wow. Ibu-ibu nggak ada nanya. Nggak ada nanya lagi? Ya. Ini kok banyak banget buahnya dari mana? Ya, kita tanya. Pasar. Kulit bawang. Nah, ada yang bilang kulit bawang, terus kemudian kulit ari, salak itu ya, kayak gitu-gitu itu. Sebenarnya tidak ada masalah, Bu. Tetapi itu tidak terlalu signifikan timbangannya, ya kan? Itu beratnya sedikit sekali. Kenapa kita tidak sarankan banyak itu seperti tadi daun itu? Karena kalau yang kita pakai bahan-bahan yang ringan itu, nanti kapasitas wadahnya nggak cukup. Karena misalnya sekian, ini ada berapa, ada 6 lembar kulit ini, kalau ditimbang misalnya 1 gram gitu. Tapi kalau kulit bawang kita butuh 1 piring nasi, Bu. Boleh, sangat boleh sekali. Iya, sangat boleh. Kulit. Makin banyak. Nah, kalau untuk pertanian biasanya ini Pak Sueb ini salah satu guru kita di Ekoenzim tentang pertanian organik, Pak Sueb ini. Kalau di pertanian biasanya karena buatnya dari galon-galon 200 liter gitu-gitu, itu kadang kulit durian pun dimasukkan. Tidak ada masalah gitu. Karena itu buat pertanian gitu. Nanti bukan buat rendam kaki ya. Itu karena kadang-kadang ada beberapa bahan yang kita kalau rendam kaki itu terlalu keras atau kita pakai buatnya terlalu keras gitu. Oke, sudah? Maka Lagi Pak, saya mau jelasin. ya. Kenapa ini kita bisa ngumpulin banyak? Kalau di rumah paling cuma 200 kulit pepaya, kulit jeruk. Sementara kita mau bikinnya yang seperti ini banyak sekaligus. Batu kamboja. Tahu ini saya ambil dari mana? Dari Megaria. Sekali dapat di atas 50 kilo. Jadi datang aja ke sana, itu bisa langsung. Jadi langsung bikin got galon besar seperti itu. Kalau memang kita niat. Dan ininya kulitnya juga bagus-bagus. Bagus-bagus. Begitu. Jadi nggak ada sulit kita bikin ekoenzim, bisa. Walaupun sampah rumah tangga kita sedikit. Iya, nggak bisa, Bu. Jadi kita pakai ini semua non food grade. Pertama adalah kulitnya juga kulit yang kita pungut dari tempat lain. Kalau kulit yang kita berasal dari sampah kita sendiri mungkin kita tahu kebersihannya ya. Terus yang kedua airnya air mentah, ya kan? Yang ketiga molasenya bukan food grade, tidak bisa dimakan. Jadi sebaiknya tidak diminum. Ya, ini untuk pemakaian luar dengan berbagai tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Egi tadi. Nah seperti itu. Bunga-bunga boleh. Nah, mantap. Pertanyaan ibu ini luar biasa. Nah, bunga-bunga boleh nggak? Boleh. Tetapi biasanya dari pengalaman bunga yang harum dan lain sebagainya, atau serai merah, atau kemudian cengkeh, itu buat fermentasi kedua. Apa itu fermentasi kedua? F2. Setelah ya buat aromanya, kita cari aromanya. Atau ini Bu, seperti daun pinus ya. Daun pinus itu ada, kita kan punya kalau lihat di toko ada obat penopel lantai itu yang tahu pinus ya, cemara kayak gitu ya, cemara rentes namanya. Itu kalau kita bikin setelah 3 bulan ya, nanti kita pisahkan bahan organiknya dengan cairannya. Terus kita cari daun cemara rentes atau serai merah atau bunga melati atau cengkeh. Terus kita rendam sebanyak 10% dari jumlah ekoenzimnya, cairannya itu.